Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam santun semua saudara-saudaraku dan sahabat-sahabatku. Maaf ini saudaraku, saya mau berbagi cerita tentang pengalaman saya kemarin waktu malam tahun baru. Begini saudaraku, ceritanya di malam tahun baru itu saya main ke rumah saudara, tapi ya di luar kota juga sih. Cuman begini, saya kan pernah dengar pencerahan Bang Andi tentang kita harus punya prinsip barang siapa yang dekat sama kita harus punya kenyamanan. Nah, saat itu saya ingat Bang Andi, saya datang ke rumah saudara saya, itu saya baru kenal saat itu, baru ibaratnya baru mengenal orang itu. Tapi saya punya ini, ingat kata Bang Andi, pokoknya barang siapa yang intinya dekat sama kita harus mempunyai kenyamanan. Nah, itu saya terapkan di situ. Nah, sedangkan orang itu baru kenal, ya intinya baru kenal 1 hari 2 hari gitu. Nah, tiba-tiba padahal itu yang nggak masuk akal begini, dia seorang preman, dia ibaratnya dia seorang tukang parkir dan preman kota itu juga, ibaratnya di situ disegani gitu loh. Nah, tapi saya karena merasa ingat kata Bang Andi gitu, sama siapa aja intinya yang dekat kita harus punya kenyamanan. Nah, itu saya terapkan tuh di waktu sama preman tukang parkir itu. Tapi emang nyata bener omongannya Bang Andi tuh. Jadi saya seolah-olah membuktikan. Jadi seorang ibaratnya di sekeliling saya itu pada kayak gimana ya, baik semua intinya. Kayak pokoknya kayak udah jadi saudara yang udah lama gitu. Padahal baru kenal. Nah, yang anehnya lagi, kan saya di sana sekitar 2 hari. Nah, setelah saya mau pulang, itu sama preman itu yang ibaratnya orang itu pada segan sama dia begini sama saya, sayang banget. Jadi saya mau pulang, anak saya dikasih duit dan saya dibeliin sendal dan dikasih tembakau, rokok. Pokoknya dipikir secara nalar itu seolah-olah nggak mungkin, padahal orang itu kayak gimana, kayak preman, pokoknya preman lah, udah nggak kaya lagi, emang dia preman. Tapi ya nggak tahu itu sama saya baik banget, sama anak saya baik, sama istri saya baik. Emang bener itu kata Bang Andi. Semoga ini bisa buat pengalaman semua saudaraku. Emang yang namanya kita mengamalkan zikir nafas ini harus merasakan siapa saja yang di dekat kita harus punya kenyamanan. Itu pengalaman saya kemarin waktu malam tahun baru. Bukan hanya preman itu, jadi di sekeliling saya itu juga banyak yang bukan preman, maksudnya intinya baik banget. Saya mau pulang aja itu anak saya dikasih uang 50.000 itu dapat banyak. Saya juga heran padahal baru kenal. Ya udah saudara-saudaraku, itu pengalaman saya kemarin waktu malam tahun baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Arsono pengalamannya. Jadi ini kalau preman itu takut sama Pak Arsono, berarti Pak Arsono itu lebih preman. Preman aja takut ya kan, berarti Pak Arsono itu lebih preman. Jadi ya itu alhamdulillah, itu bagus itu pengalamannya. Yang begini-begini nih banyak yang orang nggak mau praktek ya kan. Sebenarnya yang Pak Arsono jalani itulah yang dikatakan vibrasi ya. Jadi setiap orang itu memiliki vibrasi. Kalau vibrasinya jelek, maka yang jelek lah yang akan datang ya.
bawaannya sial, bawaannya apes, bawaannya nggak enak. Tapi kalau vibrasinya bagus, bercahaya, dan di situ punya energi yang positif, maka kebaikan pula yang datang. Ya, pertama kan Pak Arsono ingat pesan saya, siapapun kita bergaul, dekat siapapun kita, harus bisa membuat orang lain nyaman dengan kita. Berarti kan Pak Arsono sudah bagus vibrasinya, karena tidak memandang sebelah mata pada orang lain. Walaupun dia preman tetap kita baiki kan gitu. Nah disitulah bukti bahwa sebenarnya manusia itu baik, nggak ada manusia yang jelek. Sejahat-jahatnya dia tidak mau dijahati. Kalau kita bisa paham, sejahat-jahatnya manusia nggak mau dia dijahati, maunya dibaikin. Jadi kalau kita jumpa orang jahat, ya baikin aja lah. Dan ketika energi kita bagus, positif, maka dia akan membalas dengan yang baik juga. Jadi itu namanya vibrasi. Mungkin kadang kita kaget iya, kagum iya, bingung iya, kok bisa preman besar sama saya kok tunduk gitu kan. Nah, tapi situ juga kita harus hati-hati, jangan sampai menjadi keakuan, menjadi keegoan. Jangan sampai kita takjub pada diri ya. Kita harus melihat Allah. Jadi ketika wah begitu preman ini ditakuti orang, kok sama saya malah dia segan sama saya, berarti di situ ada wujud Allah. Berarti di diri kita ada Allah. Jadi ketika dia sudah berhadapan sama Allah, ya berarti tunduk gitu. Itulah vibrasi-vibrasi yang tanpa kita sadari bahwa itu kejadian, sering terjadi dalam hidup. Makanya kenapa kita kok banyak musuh, kenapa kita kok sering dimusuhin orang, kenapa kita sering dijahatin orang, kenapa orang banyak iri sama kita, kenapa orang banyak gak suka sama kita. Nah coba baca, pasti vibrasi kita mungkin gak baik ya. Kenapa kita sering dijailin orang, kenapa kita sering dilukai orang, ya pasti ada sebab musabab. Tapi kalau energi kita bagus, kita sama siapa aja baik, sama siapa aja welcome, sama siapa aja ramah, kita melihat makhluk Allah. Ya, preman juga makhluk Allah, ada Allah itu di dirinya. Jadi perlakukanlah makhluk Allah itu karena Allah. Aku nggak boleh membenci orang, yang aku benci sifatnya, yang aku benci kelakuannya, perbuatannya. Kalau orangnya wajib kita baiki, ya. Coba itu kita terapkan di mana aja, pasti banyak orang senang sama kita, pasti banyak orang suka sama kita. Kalau orang sudah suka, ya semua dia beri, ya. Kalau orang sudah senang, ya apa yang dia nggak kasih, semua dia kasih. Nah itulah, ketika kita ridho menerima, Allah lebih ridho lagi. Cara Allah ridho bagaimana? Yaitu digerakkan makhluknya. Itu Pak Arsono udah bagus, Pak Arsono sudah tidak memandang sebelah mata, menghargai makhlukku, kata Allah. Akhirnya apa? Allah rubah hati preman itu. Berbuat baiklah kau sama dia. Ya. Di situ ada Allah juga. Jadi bukan karena kita hebat, karena kita begini begitu, enggak. Intinya bagaimana kita menyebarkan vibrasi positif. Kalau positif, insya Allah akan kembali kepada kita juga yang positif. Hukum timbal balik itu ada, ya. Ibarat kata ya, kita apa yang kita tanam itu yang kita tuai, pasti ada itu. Jadi bagaimana menjalani hidup ini biar kita banyak teman, banyak saudara. Jadi jangan lihat sisi buruknya. Dia mau buruk sama kita terserah, yang penting kita berbuatlah baik karena Allah. Itu aja. Tugas kita disuruh buat baik, ya sudah buat baik. Jangan kita mengharapkan. Banyak kita nih manusia nih mengharapkan, aku sudah baik kok diperlakukan gak baik. Nah, ya ini yang kacau ini. Aku sudah baik, tapi kenapa aku diperlakukan gak baik? Ya berarti minta imbalan. Tugas kita hanya berbuat baik. Terserah dia mau bagaimana. Kalau seandainya kita sudah baik tapi diperlakukan tidak baik, ya anggap aja itu juga ada Allah di situ. Allah sedang menguji kesabaran kita, ya kan?
Jadi alhamdulillah, terima kasih Pak Arsono, begitu enak, zero kita ya kan. Nah, berarti Pak Arsono preman besar ini. Preman aja takut ya kan. Ya, alhamdulillah cerita-cerita begini mudah-mudahan menjadi hikmah, menjadi pelajaran untuk kita semua. Yang penting apapun yang baik, sehat yang baik, pelajaran yang baik, terima dan buktikan. Jadi bukan lagi katanya. Kalau masih kata Bang Andi begini, kata Bang Andi begitu, itu baru katanya. Tapi kalau sudah praktek, sudah kita terapkan, sudah kita buktikan, itu baru ilmu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi contoh dan bisa dicoba juga dengan yang lain ya. Ketika kita menyebarkan vibrasi positif, maka positif juga yang kembali kepada kita. Istilahnya semesta mendukung ya. Kalau kita sudah baik, insya Allah semesta mendukung. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.